Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, sehat. Semua sehat nggih? Nggih, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pelajaran pada kesempatan pagi hari ini, silahkan siapa yang berani untuk memimpin doa. Ayo, silahkan. Siapa? Saya Pak. Ayo, Mbak Eli, silahkan. Ya. Yuk teman-teman, kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal Alamin. Sampun Pak. Amin. Terima kasih Mbak Eli. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan doa bersama. Semoga dengan doa tadi kegiatan belajar kita diridhoi oleh Allah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anak-anak, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Eli Aulia. Hadir Pak, mau izin dulu ke belakang Pak. Ya, silahkan. 2 menit ya. Ya. Tri Sumiarti. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadir semuanya, Nje. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Anak-anak semuanya, kemarin masih ingat kita mempelajari apa? Masih, Pak. Tentang keistimewaan dan Quran. Al-Quran dan keistimewaannya ya. Nggih, Ya. Pak. Terkait dengan Al-Quran, Al-Quran itu salah satu mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada nabinya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Yang Al-Quran ini insya Allah akan menyambung ya dengan materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Hari ini kita akan membahas materi tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Nah, itu yang akan kita bahas. Lebih jelasnya tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya, Bapak akan menampilkan slide ya, menampilkan slide yang nanti akan kita pelajari bersama. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Pak. Sudah Pak. Ya. Ya, materi hari ini kita akan membahas tentang mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini adalah 1. Melalui tayangan video atau PowerPoint dan membaca buku teks, peserta didik dapat merinci pengertian, dalil dan contoh dan hikmah, mukjizat serta kejadian luar biasa lainnya. Tujuan tadi, silahkan simak video berikut, anak-anak. Saya tampilkan ya videonya, silakan diperhatikan. Ya, Pak. Kelihatan videonya? Iya, Pak. Kelihatan. Suaranya belum ada kok, Pak. Perannya ngumpet di mana, Pak? Ya, anak-anak, untuk video saya cukupkan di situ dulu ya. Nanti akan Bapak lanjutkan untuk materi yang ada di PowerPoint. Silahkan diperhatikan. Yang pertama, mukjizat. Menurut bahasa, mukjizat berasal dari bahasa Arab ajazu, yu'jizu, mu'jizu,
mu'jizatun, yang berarti sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Menurut istilah, mukjizat adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada diri nabi atau rasul dalam rangka membuktikan dirinya adalah seorang nabi dan rasul. Dan mukjizat itu tidak bisa ditiru oleh siapapun. Nah, itu ciri-ciri mukjizat itu tidak bisa ditiru oleh siapapun. Kemudian mukjizat, anak-anak, mukjizat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah mukjizat kauniyah. Mukjizat kauniyah yaitu atau hisyah ya, yaitu mukjizat yang tampak. Mukjizat ini bisa dirasakan atau ditangkap oleh panca indera. Contohnya apa? Contohnya misalkan mukjizat Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Kemudian mukjizatnya Nabi Musa berupa tongkat yang bisa menjadi ular raksasa dan bisa digunakan untuk membelah lautan. Itu termasuk mukjizat kauniyah atau hisyah. Yang kedua, mukjizat akliyah atau maknawiyah. Mukjizat ini hanya bisa dipahami oleh akal pikiran. Ciri khusus dari mukjizat ini anak-anak itu adalah berlaku secara universal. Contohnya apa untuk mukjizat akliyah atau maknawiyah ini? Contohnya satu-satunya adalah Al-Quran yang alhamdulillah insya Allah sampai sekarang ini masih kita pelajari, masih kita baca dan kita pedomani. Nah, itu pengertian karomah. Nah, setelah tadi kita membahas tentang mukjizat, dalil dan contohnya, sekarang adalah karomah. Karomah itu apa? Karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada seseorang yang soleh dan taat kepadanya. Jadi karomah hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk waliullah. Waliullah itu siapa? Yaitu kekasih Allah. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian dari karomah, contohnya apa saja karomah itu? Contohnya yang pernah mendapatkan karomah ya, yang pertama adalah karomah yang terjadi pada Siti Maryam. Ada lagi Ya, yang mau Pak. ditanyakan? Iya, Pak. Ya silahkan Mbak Atiul. Iya, mengapa Allah itu memberikan mukjizat, Pak, kepada Nabi, Pak? Oh ya. Kenapa Allah memberikan mukjizat kepada Nabi dan Rasul? Nah, ini tujuannya Allah memberikan mukjizat itu adalah untuk membuktikan kebenaran bahwa dia itu benar-benar seorang Nabi dan Rasul. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan mukjizat dan kejadian luar biasa yang lainnya. Yang pertama, persamaannya adalah sama-sama terjadi atas kehendak Allah. Nah, apa anak-anak persamaannya? Yang pertama adalah Sama-sama terjadi atas kehendak Allah. sama-sama terjadi atas kehendak Allah. Semuanya itu terjadi atas kehendak Allah, tidak ada yang lain. Yang kedua, persamaannya sama-sama peristiwa atau kejadian yang luar biasa yang sulit diterima oleh akal sehat manusia. Nah, itu persamaannya. Kemudian perbedaannya antara mukjizat, karomah dan lainnya itu, yang pertama mukjizat diberikan hanya untuk para nabi. Kemudian karomah, maunah, irhas diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan manusia biasa yang ditolong oleh Allah atas kehendaknya. Perbedaan. Selanjutnya, terakhir anak-anak, hikmah adanya mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Yang pertama, hikmahnya adalah kehidupan ini tidak hanya berisi hal-hal yang rasional, akan tetapi terdapat juga hal-hal yang di luar jangkauan manusia sehingga mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Sebelum kita lanjutkan ke tahap berikutnya, kira-kira ada yang ditanyakan apa tidak tentang
karomah, irhas, maunah. Bahkan tentang irhas dan maunah. Ada yang ditanyakan? Bagi menjadi 4 kelompok. Absen 1 sampai 4 itu kelompok 1. Absen 2 sampai 8 itu kelompok 2. Absen 9 sampai saya ulangi ya, tadi absen 1 sampai 4 itu kelompok 1. Absen 5 sampai 8 itu kelompok 2. Kemudian absen 9 sampai 12 itu kelompok 3. 13 sampai 14 itu kelompok 4. Nah, jadi ada 4 kelompok ya. Apa yang akan kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini anak-anak? Yang pertama yang akan kita diskusikan adalah mengapa mempelajari mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian, bagaimana cara mengaitkan contoh mukjizat atau karomah atau irhas atau maunah dalam kehidupan sehari-hari? Nah, silahkan kelompok tadi berkumpul masing-masing sesuai urut absen tadi ya. Kemudian nanti mendiskusikan 2 pokok permasalahan yang Bapak sampaikan tadi. Nah, silahkan. Waktunya 10 menit. Nanti anak-anak, jika ada hal-hal yang belum dipahami, bisa dikonsultasikan dengan Bapak ya. Ya, silakan dikerjakan dengan tertib. Boleh nyontoh enggak, Pak? Bagaimana? Boleh nyontoh enggak? Bagaimana? Ya, silahkan diberi contohnya. Saya kira cukup waktunya untuk diskusinya ya. Oke, selanjutnya. Silahkan di antara kelompok-kelompok tersebut melakukan wawancara dengan kelompok lainnya atau dengan guru tentang pentingnya mempelajari mukjizat, karomah, dan irhas. Setelah itu, hasil wawancara dapat dibuat kesimpulan. Silakan. Oke, sudah. Selanjutnya, tugas selanjutnya, setelah selesai wawancara dengan kelompok lainnya, silahkan membuat peta pikiran atau peta konsep. Oke, selanjutnya, tugas terakhir dari kelompok tersebut, ada 4 kelompok tadi, adalah silahkan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan wawancaranya, kemudian untuk peta konsepnya dikumpulkan ke depan. Ayo, diwakili ketuanya saja. Silahkan. Ketua kelompok 1, Rohani. Ketua kelompok 2, Ulul Fahmi. Ketua kelompok 3, Muhammad Komar. Ketua kelompok 4, Vivi Ulfiana. Nah, nanti silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi wawancara. Kemudian untuk peta konsepnya bisa dikumpulkan ke depan.
dari kelompok saya. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih dari kelompok 1 telah diwakili oleh Mas Rohani ya. Luar biasa sekali. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Baik, anak-anak semuanya, presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah luar biasa hasilnya, bahwa silahkan ada yang mau menyimpulkan dari Ketua kelas, Pak. Mas Miko atau Mas Rohani atau Mas Ulul Fahmi, silakan. Ya, saya Pak. Ya, Nah, ini saya borong aja, enggak apa-apa Pak, nggih. Ya. Pinter, ya. Ya, itu kesimpulan yang bisa saya tangkap dari pelajaran dari Bapak, yaitu 1, pengertian dari mukjizat. Mukjizat itu berarti kejadian luar biasa yang diberikan pada nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Bapak kira untuk kesimpulan siang ini seperti itu ya, luar biasa sekali untuk pertemuan hari ini. Anak-anak terlihat aktif dalam berdiskusi. Nah, semoga dengan pembelajaran ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak-anak, untuk pertemuan pekan depan kita akan membahas tentang akhlak terpuji terhadap diri sendiri, yaitu ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Nah, silahkan anak-anak ketika di rumah materi itu dipelajari ya. Siap anak-anak? Siap. Ya, insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillah.